Selamat siang Romo. Selamat siang, Ade. Ya, Apa kabar Romo? ya baik-baik, sehat-sehat, gembira. Ya, oke. Saya Tirsa dari Iya. kelas 7A. Oh ya, baik Tirsa. Bagaimana? Mau wawancarai Romo. Iya, untuk Tirsa. lomba karya tulis saya Oke. yang diadakan di Dinas Pendidikan Kota Kupang. Iya Tirsa. Ya. Apa bisa wawancarai Romo Oh sekarang? bisa. Tentang apa Tirsa? Ya. Yang judul saya tentang proyek profil pelajar Pancasila Profil pelajar Pancasila. untuk meningkatkan karakter kebinekaan global di SMP Katolik San Oh Jose. iya, baik Tirsa. Oke, baik, silakan Tirsa. Romo punya kesempatan untuk Tirsa. Silakan. Baik, terima kasih Romo. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, Iya. apa pendapat Romo Iya. mengenai program Merdeka Belajar yang diadakan oleh Kemendikbud RI? Oh iya, baik Tirsa, terima kasih banyak ya. Merdeka Belajar ya, itu sebenarnya berangkat dari kebebasan berpikir manusia ya. Jadi menteri atau kementerian mencalonkan Merdeka Belajar itu berangkat dari pikiran bahwa semua siswa ya, semua orang yang belajar itu harus belajar dengan merdeka, dengan bebas. Karena hakikat manusia itu adalah dia yang bebas. Manusia itu memiliki kebebasan, juga kebebasan dalam berpikir. Nah, orang yang bersekolah itu mesti berpikir, ya. Jadi dia bukan hanya datang sekolah ya, dia datang untuk berpikir dan dia harus berpikir dalam kondisi atau keadaan yang bebas. Tidak boleh ada paksaan. Nah, karena dengan belajar dengan bebas, dengan merdeka, dia akan menjadi bahagia, ya. Dia bebas menentukan apa yang dia pelajari, apa yang dia kehendaki untuk masa depan, apa yang menjadi potensi yang dianugerahkan Tuhan yang dia harus kembangkan di dalam belajar, ya. Dia harus memilih itu, ya. Lalu dengan bantuan guru, ya, dengan bantuan guru dan program-program di sekolah, dia bisa menggapai apa yang dia kehendaki itu untuk masa depan. Nah, dan dia harus ada di dalam kondisi yang bebas. Maka merdeka belajar artinya merdeka dalam belajar, bebas dalam belajar, ya, menjadi orang-orang yang memiliki kehendak bebas dan merayakan kebebasan di dalam belajar. Belajar itu tidak boleh menjadi sesuatu yang terpaksa atau karena belajar dengan tekanan, tidak bisa. Kamu harus menjadi orang-orang yang belajar yang bebas dan dengan demikian kamu menjadi anak-anak yang bahagia, ya. Ada istilah student well-being, ya, pelajar-pelajar yang berbahagia. Mereka berbahagia karena mereka merayakan kebebasan saat belajar. Mereka tidak ada tekanan dan paksaan. Nah, itu kira-kira merdeka belajar yang saya tangkap dari kira-kira prakarsa Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dan program dari kementerian ini. Nah, itu Tirsa. Oke, baik Romo. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Iya. dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, apa usaha yang akan dilakukan Romo agar pelajar tertarik dan mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan yang bermanfaat di sekolah? Oh ya, profil pelajar Pancasila. Di dalam episode Merdeka Belajar itu ada program juga namanya Sekolah Penggerak. Nah, Sekolah Penggerak itu apa? Sekolah Penggerak itu sekolah yang dia mengadakan perubahan, katalisasi. Dia menjadi katalisator, penggerak perubahan menuju visi Indonesia yang berdaulat, menuju visi Indonesia dengan anak-anak yang bebas, merdeka, dan bahagia. Nah, Sekolah Penggerak itu menggerakkan visi itu dan berupaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu profilnya yang apa? Gambarannya seperti apa? Pelajar yang karakter paling utama apa? Tirsa pasti tahu. Beriman dan bertakwa. Terus apa lagi? Bernalar kritis. Lalu apa lagi? Kreatif. As itu mandiri. Terus gotong royong dan berkebinekaan global. Sekolah Penggerak itu untuk menggerakkan itu anak-anak, guru-guru, juga kepala sekolah menuju visi Indonesia, cita-cita Indonesia yang berdaulat, anak-anaknya yang bebas bahagia. Dia harus menciptakan profil atau gambaran itu pelajar Pancasila yang tadi.
memiliki karakter-karakter yang tadi berketuhanan, yang berpikir bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu mesti ada dalam proses pembelajaran. Jadi, di dalam sekolah penggerak itu ada proyek, ada kegiatan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka ada tema-tema, ya. Seperti kamu pernah tema apa yang pentas budaya itu? Kearifan lokal. Lewat pentas atau proyek atau kegiatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal itu, karakter-karakter seperti berketuhanan, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global itu bisa dilatih, bisa terserap, ya. Begitu. Kan misalnya dalam proyek profil itu kan kamu mementaskan sesuatu, itu kamu sudah kreatif. Kamu bekerja sama dengan teman, itu sudah gotong royong. Kamu berusaha, berarti kamu sudah mandiri. Lalu kamu mengenal budaya-budaya itu ada karakter apa? Berkebinekaan global, seperti kau punya judul, ya. Begitu. Jadi itu kira-kira jadi upaya-upaya untuk mewujudkan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah dengan buat kegiatan proyek profil pelajar Pancasila supaya karakter-karakter itu dilatih. Karakter itu harus dilatih. Pembiasaan, ya. Program-program, kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang berbahagia, tetapi mereka berbahagia karena memiliki karakter yang baik. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ada lagi. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa kaitan sekolah penggerak dengan Merdeka Belajar? Kaitan apa tadi? Sekolah penggerak dengan Merdeka Belajar. Sekolah penggerak dan Merdeka Belajar. Jadi sekolah penggerak itu tadi dia melakukan perubahan. Melakukan perubahan dengan orang-orang yang merdeka. Ya. Kepala sekolah itu harus menjadi pemimpin perubahan, pemimpin pelajaran, pemimpin menuju perubahan. Dia harus menjadi orang yang bebas dan merdeka, yang merayakan kemerdekaan dalam memimpin, melayani sekolah, melakukan perubahan. Jadi untuk mewujudkan proyek sekolah, kegiatan sekolah penggerak supaya implementasi atau perwujudan itu sekolah penggerak itu berjalan, orang mesti merdeka, ya. Orang mesti punya jiwa merdeka belajar, ya. Dia mesti memiliki kehendak bebas, merayakan kebebasan itu, baru dia bisa mewujudkan tadi, ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berketuhanan, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan kebinekaan global. Begitu. Dia menjadi katalisator, sekolah penggerak itu menjadi katalisator, ya, pemimpin perubahan kalau dia itu betul-betul merdeka dalam belajar, berkreasi, itu kepala sekolah, guru-guru, dan anak-anak, ya. Jadi jiwa semua sekolah penggerak itu sebenarnya adalah jiwa yang merdeka. Anak-anak di sekolah, guru-guru, kepala sekolah juga belajar untuk menjadi orang-orang yang merdeka dalam belajar. Kami kepala sekolah juga di dalam program sekolah penggerak belajar, ya, dibimbing oleh instruktur nasional, pelatih ahli, lalu dengan teman-teman kepala sekolah lain kami berbagi praktik baik, ya. Itu belajar, dan itu kepala sekolah harus punya jiwa merdeka belajar dulu, lalu guru-guru, lalu anak-anak, supaya mewujudkan tadi program sekolah penggerak itu, mewujudkan pelajar Pancasila itu bisa berjalan dengan baik, bisa. Bisa. Oke. Ada lagi, Nona? Ada. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah lainnya? Nah, itu, ya. Sebenarnya semua sekolah itu adalah penggerak, ya. Semua sekolah itu harus berjalan menuju masa depan Indonesia, berjalan menuju visi mimpi Indonesia. Visi Indonesia ke depan itu apa? Indonesia yang berdaulat. Berdaulat dalam apa? Berdaulat dalam berpikir, berkarya. Anak-anak di tahun-tahun 2040-an, 2045, ya, Tirsa dan teman-teman itu harus menjadi pemimpin perubahan di dunia ini, pemimpin di Indonesia, menjadi penggerak, ya, dalam berbagai bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, budaya, ya, agama, dalam pergaulan, persahabatan, ya, nasional, internasional. Kamu adalah pemimpin perubahan, kamu adalah pemilik masa depan.
sebagaimana masa depan adalah milik Anda. Nah, sekolah penggerak itu dia harus mewujudkan visi itu. Dia harus menjadi penggerak perubahan. Dia harus menarik, ya. Dia harus melakukan perubahan-perubahan, ya. Meskipun dalam rintangan dan tantangan, kesulitan, keterbatasan di sekolah, misalnya kita di sini terbatas sarana prasarana, ya, apa adanya. Tetapi Anda harus menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berketuhanan, anak-anak yang bernalar kritis, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, menjadi saudara dan sahabat bagi yang lain. Nah itu, sekolah penggerak itu menggerakkan supaya karakter anak-anak Indonesia itu betul-betul ada di dalam diri anak-anak yang ada di sekolah. Nah sebenarnya hakikat semua sekolah itu adalah penggerak. Dan memang mimpinya itu di dalam program sekolah penggerak itu nanti beberapa tahun akan datang itu semua sekolah itu akan mengimplementasikan program sekolah penggerak. Artinya bahwa semua sekolah itu harus menjadi sekolah penggerak. Begitu. Sekarang kan misalnya tahun ini kuota sejak tahun lalu SMP Santi Yosep ya dapat pertama. Tahun ini ada SMP yang lain, tahun depan ada SMP yang lain. Jadi semua sekolah itu nanti menjadi sekolah penggerak. Tapi memang dalam pelaksanaan, lalu anggaran, lalu pelaksanaan kegiatan itu kan tidak semua jalan satu kali, ya begitu. Jadi bedanya ya karena sekolah penggerak dia melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi kepala sekolahnya dilatih. Itu ada namanya pembimbingan asimetris, penguatan kapasitas kepala sekolah, digitalisasi sekolah, sekolah berbasis data. Lalu itu jadi itu ada intervensi dari pemerintah ya terhadap sekolah penggerak. Intervensi maksudnya campur tangan pemerintah. Kepala sekolahnya itu dilatih, guru-gurunya dilatih. Maka kamu punya guru-guru itu ada yang namanya DKP, Dewan Komite Pembelajaran. Mereka itu beberapa guru yang nanti berdiskusi dengan kepala sekolah dan membantu supaya implementasi program perwujudan sekolah penggerak itu bisa berjalan. Begitu. Jadi bedanya di situ. Tapi bahwa semua sekolah itu harus berjuang menjadi sekolah yang menggerakkan perubahan menuju masa depan Indonesia. Kira-kira begitu. Ada lagi, Nat? Ada, Romo. Ya, silakan. Dan selanjutnya, apa lagi? apa upaya Romo menjadikan SMP Katolik Santi Yosep semakin maju? Oh, ya. Supaya SMP Santi Yosep maju itu ya Tirsa dan teman-teman ya, Tirsa dan kawan-kawan ya, siswa-siswi yang sekarang tahun 2021-2022 ini ada 461 siswa-siswi ya. Supaya maju anak-anak itu mesti punya keinginan untuk maju. Tentu sebagai kepala sekolah saya harus mau untuk maju ya. Saya harus menata misalnya penampilan sekolah ini, penampilan wajah sekolah ini supaya bersih, rapi, indah, tertib, aman dan nyaman, menjadi tempat yang aman supaya Tirsa dan teman-teman datang sekolah merasa nyaman ya. Ada taman ya, ada air ya, kamar mandinya dijaga, ruang kelasnya bersih, rapi, lingkungannya ya itu penampilan. Kamu punya seragam baik ya, guru-guru juga tampil baik ya, begitu, bersih, rapi, indah. Lalu pelayanan, kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, proyek pelajar Pancasila, implementasi program sekolah penggerak itu harus berjalan dengan baik. Dari penampilan, pelayanan, dan prestasi. Kalau penampilannya bagus, oke. Pelayanannya juga maksimal, optimal, dengan penuh cinta, iman, dan ilmu, pasti akan ada prestasi. Dari dulu Romo itu menekankan itu. Penampilan, pelayanan, dan prestasi di SMP Santi Yosep ya. Penampilan model Tirsa ya tampil bagus ini, seragam cantik, senyum ya. Itu penampilan, pelayanan, guru-guru mengajar. Begitu. Buat kegiatan-kegiatan seperti ini, lomba karya tulis itu kan pelayanan. Ada guru yang bimbing karya tulis itu. Itu pelayanan guru di luar kelas. Tetapi juga nanti kemudian ada prestasi. Ya prestasi itu bukan sekadar piala-piala ini. Prestasi itu teristimewa bahwa kamu berjuang. Kamu tadi kreatif ya. Itu. Prestasi adalah sebenarnya yang lebih penting adalah
Kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak berkarakter. Itu prestasi paling utama. Piala itu kan hanya tanda bahwa kamu pernah ikut kegiatan ini. Nah, tapi prestasi sesungguhnya adalah yang harus memberi inspirasi bagi banyak orang, motivasi bagi teman-teman yang lain, supaya tadi berubah menuju masa depan, menjadi anak-anak yang hebat untuk Indonesia masa depan. Begitu. Ada lagi, Nak? Ada, Romo. Ya, silakan. Oke. Mengapa ada penggelaran budaya? Oh, pagelaran budaya. Pernah ada di sini. Pernah ada di sini pameran itu. Tidak, maksudnya pernah ada. Kamu pernah pameran budaya? Benar. Ah, kapan itu? Itu tanggal 18 Desember. Itu kelas berapa yang buat? Kelas 7. Oh, maksudnya mengapa ada Romo suruh supaya ada pameran budaya begitu? Oh ya. Ya, kan dimensi karakter terakhir dalam pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu apa? Berkebinekaan. Yang kau punya judul juga kan? Jadi kenapa ada pameran budaya? Misalnya di SMP Santios. Waktu itu kan budaya-budaya di NTT. Budaya di NTT itu kan beragam. Ada Flores, ada Sumba, Timor, Alor, Sabu, Rote, Semau. Ada Dawan, ada Lama Holot, terlalu banyak ya. Dengan pameran budaya itu kamu belajar menerima kebinekaan itu. Pameran budaya itu kan menampilkan keberbedaan, keberagaman, ya. Dia punya kuliner saja macam-macam. Timor ada jagung bose, ya. Flores Timur ada jagung titik, ya. Jadi ada banyak, ya. Sabu ada gula sabu, ya. Terlalu banyak, ya. Pakaian adat saja NTT ada begitu banyak. TTS saja beda dengan TTU, Belu, Malaka beda. Nagekeong ada beda, Sumba ada begitu banyak. Sumba Timur, Tengah, Barat, Barat Daya beda. Itu kan keberagaman, itulah kebinekaan. Nah, dengan pameran pelajar yang mengangkat tema kearifan lokal, mengangkat budaya NTT itu, kalian belajar menjadi anak yang menerima apa? Kebinekaan dalam hidup bersama. Begitu kira-kira. Ada lagi, Nak? Ada, Romo. Ya, silakan. Apa yang menjadi tanda kebinekaan global di SMP Katolik Santi Yosef? Itu tadi Tirsa sebenarnya sudah tahu, ya. Tandanya apa? Tanda apa? Bahwa di sini ada apa? Ada apa? Kalau dari sisi anak-anak, coba. Tirsa orang mana? Orang Momere. Orang Momere. Ada teman-teman dari mana? Coba. Dari Timur. Dari Timor, dari mana lagi? Ada yang dari Bajawa. Bajawa. Jadi lihat anak-anak dan guru-guru itu berbeda, beraneka, ya. Tapi semua Pancasila, semua Indonesia, semua menjadi saudara dan sahabat. Meskipun berbeda, orang tetap bersaudara dan bersahabat. Melakukan kasih dan kebaikan. Berjuang menuju masa depan, berjuang menggerakkan perubahan. Meskipun berbeda, setiap orang dan ciri khas masing-masing, tetapi ciri khas itu menjadi kekayaan, saling memberi masukan, saling menerima. Disitulah kekayaan kita. Jadi tanda bahwa SMP Santi Yosef itu berbineka ya, karena di dalam itu guru, siswa, pegawai, karyawan-karyawati, semua kita itu di dalam itu berbeda suku, bahkan agama. Di sini meskipun sekolah Katolik, ada anak-anak Muslim, ada anak-anak Protestan, ada anak-anak Hindu, ada teman Hindu toh, ada teman Muslim toh. Protestan juga banyak, hampir sama banyak dengan Katolik. Bahkan kita ada Selasa itu ada doa Hindu dan Jumat ada doa Muslim. Itu supaya kita belajar untuk saling menerima, ya. Begitu. Jadi itu tanda bahwa kita di sini menerima perbedaan dan merayakan perbedaan itu sebagai kekayaan bagi kita. Ada lagi, Nak? Ada, Romo. Ya, silakan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Iya, Tirsa. Apa harapan Romo untuk pendidikan di SMP Katolik Santi Yosef dan pendidikan di Nusa Tenggara Timur? Supaya pendidikan itu menjadi jalan menuju masa depan bagi anak-anak. Supaya pendidikan itu membantu anak-anak berubah menjadi anak orang yang baik. Ya, pendidikan itu harus menjadi jalan supaya anak-anak itu menjadi saudara dan sahabat bagi banyak orang. Mereka bukan datang untuk dapat nilai di ijazah, tidak. Tapi mereka datang untuk belajar, berjuang menjadi saudara dan sahabat yang saling mengembangkan diri. Guru-guru itu adalah sahabat
orang yang membantu anak-anak menemukan potensi, kekayaan diri dan mengembangkannya untuk orang lain. Nah, kita menjadi pintar, menjadi hebat bukan untuk diri kita, menjadi kreatif bukan untuk kita saja, tapi untuk orang lain yang nanti kita jumpai dalam hidup ini. Tirsa belajar di sini supaya kemudian menjadi pintar, kepintaran, kecerdasan, punya kreativitas, punya potensi. Nah, itu dipakai untuk melayani orang lain. Nah, begitu. Jadi pejabat yang hebat, jadi pengusaha yang hebat, tapi tidak boleh lupa orang lain. Nah, begitu. Nah, jadi ada banyak cita-cita. Tetapi ya hari ini harus belajar menjadi anak-anak yang baik. Yang tadi profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, kemudian bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong dan berkenan. Nah, itu kira-kira ya. Itu saja. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga Tirsa. Ya, oke. Ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Tirsa. Sehat-sehat selalu. Oke. Ya, oke. Makasih banyak ya. Oke. Coba. Oke. Yuk.